Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saat ini di kalangan para hamba Tuhan, rumah mewah, mobil mewah, gereja yang megah, aksesoris tubuh yang gemerlap, saat ini sudah menjadi trademark tersendiri bagi sebagian kalangan yang mengaku dirinya adalah pendeta, yang mengaku dirinya adalah rohaniwan gereja. Model kehidupan seperti ini menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian pula pemuda-pemudi Kristen untuk menjadi pendeta. Ketika kritikan hinggap pada gaya hidup seperti itu, kebanyakan jawaban yang muncul merupakan satu pertanyaan juga. Apakah pendeta nggak boleh hidup kaya? Saya jawab, pendeta tidak dilarang untuk kaya. Namun jika kekayaan yang didapat itu merupakan hasil merampok uang persembahan umat, bukankah itu merupakan suatu bentuk perampokan terhadap harta milik Tuhan juga, yang notabene adalah Tuhan dari mereka sendiri, Tuhan yang seharusnya mereka layani, tetapi hartanya mereka rampok juga. Ketika khotbah di mimbar-mimbar sering menyindir umat yang tidak membayar berpuluhan sebagai perampok-perampok yang merampok harta milik Tuhan, pendeta, ya bukan semuanya sih, malah merampok uang yang diberikan oleh umat sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap kerajaan Allah. Menjadi pendeta bukanlah cara untuk menjadi kaya, apalagi dengan memanipulasi keuangan gereja. Uang umat yang diberikan kepada gereja seharusnya dikelola untuk kemajuan umat itu sendiri. Bahkan, jika umat sudah hidup dalam kelebihan, cukuplah pendeta mengambil secukupnya untuk kehidupannya. Dan apabila masih ada kelebihan uang persembahan, alangkah lebih baik jika uang itu dikelola untuk kemajuan, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar gereja yang lebih membutuhkan. Bapak Ibu, kekristenan atau hamba Tuhan saat ini seringkali terjebak dengan konsep kekayaan ini. Karena apa? Mereka seringkali pamer satu dengan yang lainnya ketika bertemu. Berapa persembahan yang kau terima? Seberapa banyak perpuluhan yang kau kelola? Mobil apa yang kau naiki? Bagaimana megahnya bangunan gerejamu? Pendeta-pendeta saat ini terjebak dengan konsep seperti ini sehingga mereka lupa melayani Tuhan juga termasuk di dalamnya adalah pelayanan sosial. Mereka harus melayani jemaatnya dengan lebih sungguh, tidak mengambil kekayaan secara berlebihan dari jemaatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan juga kadang terpengaruh oleh gaya hidup hedon duniawi. Hedonisme sudah masuk ke dalam lingkungan gereja. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hal ini seringkali membuat kita sekalian yang menyaksikannya sedih. Ketika masih banyak jemaat yang hidup di bawah garis kemiskinan, pendetanya sering berpelesiran ke luar negeri, belanja barang-barang mewah, naik mobil mewah, punya rumah megah di beberapa lokasi. Bahkan kalau kita melihat fungsi mereka ada di dunia sebagai garam dan terang dunia, apakah dengan hal ini mereka dapat menggarami dan menerangi dunia? Tidak. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial yang akan membuat mereka, masyarakat di sekitarnya, semakin menjauh dan antipati dengan kehidupan gereja ini. Membaurlah dengan masyarakat sekitarmu, dengan jemaatmu. Jangan hidup berlebih dari merampok uang hasil persembahan mereka. Cukupkanlah hidupmu dengan apa yang Tuhan berikan. Hidup bercukupan itu adalah hidup yang terbaik, tidak berlebih dan tidak berkekurangan. Cukup. Kita harus belajar kata cukup. Yesus ketika melayani di dunia ini,
Dia tidak punya kehidupan yang berlebih, tidak memilih kehidupan yang penuh dengan kekayaan yang melimpah, tetapi dia mencukupkan diri dengan apa yang diterimanya, dengan apa yang diberikan umat kepadanya, dengan apa yang bisa didapatnya. Asal perut kenyang sudah cukup, asal ada baju di badan yang sesuai sudah cukup, asal ada tempat berteduh pun itu sudah cukup. Hidup layak bukan hidup berlebih. Hidup cukup bukan hidup berlebih. Hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan, berkecukupan, jangan berlebihan. Teladanilah Yesus, bukan meneladani Mamon. Amin firman Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati kita sampai kesudahan zaman.